Oke, nyobain DJI Nano di saat low light gitu ya. Ini sore hari jam berapa coba? Jam 7.41 PM karena ini mau summer, makanya masih terang ya. Jadi di video kali ini mau ngetes low lightnya ya. Ini saya belum pakai yang night mode ya, yang super night kalau nggak salah. Ini masih auto, yang video saya setting di 4K 30 frame per second, terus pakai yang di lock ya. Iya. Nah ini payah ya, masih flickering gitu ya, nggak bagus nih kalau kena lampu. Ini saya nggak pakai stick ya, jadi saya pegang aja. Cus, langitnya keren banget. Oke, udah nggak lewat taman ya, saya melipir ke pinggir dan ini aduh flickering banget, payah. Nyebrang jalan ya, jalannya lebar banget, satu arah kanan kiri. Anjing, ada mobil. Oke, sekarang coba stabilisasinya ya kalau lari di low light. Biasanya kalau low light stabilisasinya tuh jadi rada blur ya, karena susah nerima cahaya. Pasti ini rada bures ini. Saya nggak tahu ya, karena saya belum lihat hasilnya. Anda yang menentukan. Gimana menurut kalian? Saya larinya lari kecil aja sih. Wow, langitnya keren banget. Itu guys, langitnya. Oke, ini sudah mulai rada gelap ya. Masih kelihatan biru sih, tapi birunya biru gelap ya. Udah jalan sekitar 15 menit ya, 1,2, 1,5 kilo. Akhirnya udah sampai di Indonesian Restaurant Shalom. Yay. Anjir, rame. Menunya nah ini udah gelap banget ya, kualitasnya udah amburadul plus flickering. Wow. Udah nyampe. Udang, telur asin, bakso. Anjir, flickering. Sambil nonton Fantastic Four. Oke, udah kelar makan. Lanjut beli jajan ya, Asian store. Wah, roti Surabaya berapa nih? 120.000. Mantap. Beli nggak ya? Beli deh. Spicy jengkol cracker. Wow. Oh, sambal ABC dan sambal bawang. Oke, ini sekarang udah benar-benar totally malam ya. Jadi nggak ada light from sun, halah. Dan ini belum saya pindah ke yang super night ya. Coba akan saya pindah ke super night sekarang. Nah, ini sekarang udah super night dan gladly, halah, nggak flickering ya. Saya settingnya di 4K 24 frame per second. Bagus sih. Menurut kalian gimana? Lebih bagus ini atau sebelumnya? Lebih terang yang ini ya, dan nggak flickering lagi. Bagus. Ini hasilnya bagus ya.
Kalau dilihat dari layar sih bagus. Gimana coba sekarang kita lari ya dengan mode Super Night. Ini ada rempong sih bawa plastik. Aduh, apakah bagus atau enggak? Ini masih ada lampu sih, lampunya terang banget. Coba ntar kita coba di sana ya. Oke, di sini masih ada lampu tapi nggak begitu terang ya. Nggak kayak di sana di belakang, lampunya banyak banget. Masih ada lampu. Oke, sekali lagi, kalau dilihat dari layar sini ya, karena kecil ya, bagus sih. Tapi, well, let's see. Kalau misalnya dilihat di layar gede, kalau misalnya mostly kalian pakainya HP sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya pakai laptop, nggak tahu juga. Nanti kalian yang menilai. Jadi intinya sekarang sudah tahu ya, kalau kalian mau yang low light itu sebisa mungkin pakai yang mode ini, jangan pakai yang mode automatic karena itu nggak bersahabat sama lampu yang kuning-kuningnya gitu ya, jadi flickering gitu ya. Atau mungkin harus disetting ke manual kalau yang mau yang settingan biasa yang bisa ada di locknya. Dan harus disetting frame per secondnya kalau nggak salah 1/50 atau 1/100. Tapi kan itu harus yang bolong ya, nggak mungkin di malam hari kan. Masa settingannya 1/50 atau 1/100, mustahil. Oke, ini saya aduh, ada angin berisik. Ini saya sudah setting ke yang otomatis yang sebelumnya ya, yang video. Di settingan 4K 30 frame per second. Tapi saya settingnya di manual. ISO-nya yang antara yang intinya sampai 12.000. Terus frame rate-nya 1/50 dan terbukti ya, nggak ada flickering ya. Kalau di setting ke yang lain kayak 1/30, 1/40, 1/60 itu masih ada flickernya ya. Tapi 1/50 nggak ada. Dan ini saya setting di 1/100 tapi ISO-nya yang itu up to 12.000 juga. Dan masih oke kan, nggak flickering. Intinya 1/50 sama 1/100 deh. Jadi flickeringnya hilang. Itu penjelasannya saya nggak tahu ya, mungkin kalian harus Google sendiri. Tapi of course kan lebih bagus yang di 1/50 karena bakal lebih terang. Nah oke, sekarang kita balik yang ke 1/50. Nggak ada flickering ya. Oke, sekarang kita balik ke yang Super Night. Karena menurut saya Super Night ini bagus buat ya untuk night mode, untuk low light. Karena memang DJI itu menciptakan mode ini buat kalian yang suka vlogging malam-malam ya. Maksudnya nggak begitu malam sih, low light. Oke, nanti kita akan lewat taman ya, dan itu akan lebih gelap banget daripada ini. Coba lihat kualitasnya kayak apa. Oke, sekarang sudah di taman ya, tapi masih ada lampu-lampu dikit-dikit. Tapi nanti di sana gelap ya. Mari kita lihat. Siapa tahu ada penampakan juga. Ini pakai yang Super Night ya. Mari kita uji coba. Wah, itu tuh gelap. Masih ada lampunya, tapi lampunya dikit banget. Nggak kayak yang tadi itu ya, di daerah sana. Oke, mari. Di sini, mari yuk. Alah. Oke, mari pembuktian. Di depan saya tuh gelap banget ya. Coba mari kita ke sini. Masih bisa apa enggak? Ada orang anjir. Putih-putih. Absolutely nggak kelihatan ya. Gelap, nggak mau ah. Serem. Ada penampakan. Oke, jadi yang membedakan sama yang video yang otomatis sama yang Super Night itu, kalau saya lihat ya di setting manualnya itu perbedaannya ada di ISO aja sih. Menurut, kalau nggak salah ya, kalau salah jangan dibully. Jadi intinya yang video otomatis itu ISO-nya up to 12.800 dan yang Super Night itu ISO-nya up to 51.200. Jadi makanya yang
Super Night jelas lebih terang ya. Oke, sekarang ini masuk ke tempat gelap nih. Mantap. Oke, jelas nggak kelihatan ya, tapi kalian bisa ngelihat mic DJI saya ya, ada lampunya. Ada lampu yang di sebelah sana, tapi anjir, gelap banget. Nah, ini yang jelas kesulitan ya untuk nangkep cahayanya, karena ini emang bener-bener gelap sih. Saya aja ngelihatnya samar-samar. Dapat lampu lagi. Oke, sekian dulu menurut saya video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah low light-nya udah bagus apa enggak? Jadi bagi kalian yang mau beli Osmo Nano ini, saya harap video ini bisa ngebantu ya. Kalau misalnya kalian tujuannya cuman untuk buat video di malam hari, seperti mungkin kalian suka buat video penampakan gitu, menurut saya oke lah. Alright, bye-bye.